Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah-jumbahi jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia setelah orang banyak menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kisah penyembuhan yang luar biasa. Karena dua penyembuhan ini bisa disebut sebagai the impossible cases, ya. Kasus-kasus yang hampir mustahil, bahkan mustahil untuk disembuhkan. Yang satu anak dari Yairus atau anak kepala rumah ibadat, kepala sinagoga yang sudah meninggal dunia, Yesus bangkitkan. Yang satu lagi seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, mengalami sakit berkepanjangan kronis, ya. Tapi Tuhan bisa sembuhkan. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Kedua Injil ini juga mungkin sangat relevan bagi kita pada masa-masa ini, pada hari-hari ini di mana mungkin dari beberapa dari kita sedang sakit. Atau mungkin kerabat, sanak famili dan teman-teman kita juga ada yang sakit. Entah itu karena terpapar COVID yang lagi menggila atau karena penyakit-penyakit lainnya. Ini menjadi sebuah bacaan Injil yang menguatkan. Dan Injil juga mengingatkan bagi kita untuk memiliki iman. Iman agar kita pun dapat disembuhkan. Dan puji Tuhan, ya, dalam beberapa hari ini banyak umat dan juga teman-teman yang menghubungi saya. Romo mohon doanya. Romo mohon doanya. Entah itu doa dalam pribadi, ya, doa pribadi saya, atau saat di misa diintensikan. Mohon kesembuhan. Dan puji Tuhan, banyak dari kita sungguh disembuhkan. Banyak dari kita juga mulai keadaannya, kondisinya mulai membaik. Puji Tuhan. Tetapi di sisi lain kita juga menghadapi sebuah realitas di mana tidak semua orang bisa sembuh. Di mana beberapa mungkin akhirnya meninggal dunia. Dan mungkin saat-saat ini juga menjadi sebuah pertanyaan iman buat kita. Kenapa Tuhan kok tidak mendengarkan doa saya? Saya sudah beriman, tetapi kenapa saya masih mengalami hal-hal seperti ini? Kenapa anggota keluarga saya yang saya sayangi harus meninggal dunia? Kenapa sahabat-sahabat saya, ya, teman dekat saya juga harus pergi? Kenapa kondisi kota dan negara ini kok sepertinya semakin memburuk? Padahal saya sudah beriman. Padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah bernovena,
sudah ke gereja, ikut misa online setiap hari, tapi kok tidak ada perkembangan, bahkan situasi memburuk. Mungkin kita perlu melihat lebih dalam arti dari kata iman itu sendiri. Mungkin saya akan coba bedakan antara iman dengan positive thinking. Iman dan berpikir positif itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Positive thinking atau berpikir positif itu seperti apa sih, Romo? Ya, positive thinking itu artinya kita percaya dengan diri kita sendiri. Percaya saya bisa, percaya saya mampu, percaya saya bisa sembuh, percaya saya akan berhasil. Dan ini tentunya baik. Karena dengan percaya pada diri sendiri, kemampuan sendiri, dengan talenta dan bakat yang kita miliki, dengan kekuatan tubuh fisik kita, kita pun akan memiliki semangat hidup yang lebih tinggi. Dan imunitas pun akan naik. Tentu ini hal yang baik. Tapi ada perbedaan mendasar dengan iman. Kenapa? Karena iman itu percaya bukan terhadap diri kita saja, tetapi secara khusus dan secara basic kepada Tuhan Yesus. Lihat perbedaannya. Yang satu percaya dengan diri kita sendiri, yang satu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang kita membingungkan dua hal ini. Kita bilang percaya kepada Yesus, tetapi pusatnya ternyata masih diri kita sendiri. Masih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masih sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Fokusnya belum Yesus, pusatnya belum Tuhan. Dan ini mungkin menjadi permenungan kita hari ini. Karena Tuhan datang menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan kita. Bukan sekedar menyembuhkan secara fisik, tapi menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari kuasa gelap, menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dan keselamatan ini memberikan pengharapan yang jauh lebih besar. Bahwa kalau kita memiliki iman, kematian sekalipun itu tidak sia-sia. Sakit dan penderitaan kita pun itu memiliki buah-buah rohani. Karena kita percaya bahwa Tuhan pun dapat merubah semua ini menjadi suatu yang berfaedah. Menjadi suatu yang menghasilkan buah berlimpah. Bahkan kematian sekalipun. Ada kata yang bagus di sini dari Injil. Tuhan Yesus berkata kepada sang wanita, ya, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan dalam Injil ketika itu juga sang wanita sembuh. Sebenarnya kalau kita lihat kata Yunani yang digunakan, kata yang digunakan adalah sama. Kata menyelamatkan dan kata sembuh itu kata Yunani yang digunakan sama. Jadi sebenarnya harusnya diterjemahkan demikian. Anakku, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dan pada waktu itu juga sang wanita diselamatkan. Jadi ada yang lebih mendasar, ada yang lebih basic yang iman lakukan kepada kita. Menyelamatkan jiwa kita. Dan ini yang jauh lebih penting. Kita percaya pada Yesus, kita percaya bahwa bahkan dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam sakit dan kematian sekalipun Tuhan bekerja. Dan semuanya tidak akan sia-sia di dalam Yesus. Amin.